Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ceria Munte dengan NIM 22200111384. Sesuai dengan perintah dosen Bapak Berkat SSI SPD, kami disuruh untuk memilih beberapa judul dari pembahasan kami sebelumnya. Di sini saya mengambil judul atau materi tentang optik. Disclaimer untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini, saya masih pemula tentang mengedit, jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Nah teman-teman, karena saya memilih untuk mengupload video saya ini ke YouTube, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Jika perlu nyalain lonceng juga. It's been a long time sejak saya mengupload video YouTube pertama saya di akun pribadi saya, dan kebetulan juga video pertama saya membahas tentang pelajaran fisika. Saya masih ingat saat kami SMA, guru fisika menyuruh membuat video juga lalu diupload ke YouTube, dan kebetulan diupload di YouTube saya. Nah teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian optik. Optik adalah suatu alat yang bekerja dengan prinsip cahaya. Alat optik memudahkan hidup manusia dalam melihat atau mengabadikan segala sesuatu. Melalui alat optik, kamu bisa menikmati keindahan alam, mengabadikan momen-momen terbaik, dan memperjelas objek-objek kecil. Itulah pengertian dari optik. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang alat-alat optik. Nah teman-teman, alat optik adalah alat-alat yang memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Pembahasan mengenai alat-alat optik ini akan fokus pada pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh setiap alat optik yang terdiri dari mata sebagai alat optik alami, kamera, loupe, mikroskop, dan teropong sebagai alat optik buatan. Nah, semua alat optik ini akan kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari mata ya teman-teman, karena mata adalah alat optik alami. Nah, pada mata, hal yang akan kita bahas adalah bagian-bagian mata, cara kerja mata, dan cacat mata. Kita mulai dari bagian-bagian mata. Mata kita tersusun dari otot mata, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa mata, vitreous humor, dan saraf mata. Berikut adalah rangkuman dari struktur mata dan fungsinya. Nah, yang pertama ada otot mata, yaitu mengatur gerakan bola mata. Kedua, ada kornea, yaitu menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Ketiga, ada iris, yaitu memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Keempat, ada pupil, yaitu celah yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Keenam, ada aqueous humor, yaitu membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Nah, selanjutnya ada lensa mata, yaitu mengatur pembiasan cahaya yang masuk ke mata dan memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Selanjutnya ada vitreous humor, yaitu menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Selanjutnya bintik buta, yaitu menangkap dan meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Dan yang terakhir ada saraf mata, yaitu meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Selanjutnya kita akan membahas cacat mata. Ada 4 jenis cacat atau kelainan yang bisa dialami oleh mata, yaitu miopi
hipermetropi, presbiopi, dan astigmatisme. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu miopi. Miopi adalah mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya jauh. Selanjutnya kita masuk ke hipermetropi dan presbiopi. Hipermetropi adalah mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya dekat. Sedangkan presbiopi adalah cacat mata karena usia tua atau rabun tua. Yang terakhir ada astigmatisme, yaitu cacat mata yang terjadi karena bentuk bola mata yang kurang melengkung, sehingga berkas cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus ke satu titik. Selanjutnya, alat optik kedua yaitu kamera. Kamera merupakan alat optik yang fungsi dan cara kerjanya hampir sama dengan mata. Pengertian kamera: secara definisi, kamera merupakan seperangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar diam maupun bergerak yang merupakan hasil proyeksi pada sistem lensa. Kamera DSLR atau Digital Singer Lens Reflex yang biasa kita lihat memiliki struktur kompleks yang fungsinya hampir sama dengan mata. Struktur kamera yang kompleks dapat disederhanakan pembahasannya secara fisis menjadi beberapa bagian berikut. Lensa cembung, yaitu bagian dari kamera yang berfungsi untuk membentuk bayangan. Bayangan yang terbentuk akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan tersebut akan terekam dalam port film. Berikutnya, film berguna untuk menangkap bayangan yang dibentuk lensa diafragma atau aperture, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang diterima oleh film. Layar shutter, yaitu alat yang berfungsi untuk menutup jalannya cahaya menuju ke film. Pengatur fokus untuk merubah jarak lensa pada kamera sehingga bayangan benda terbentuk jelas di film. Nah teman-teman, setelah mengetahui struktur kamera yang kompleks, berikut adalah prinsip kerja kamera. Pertama ada lensa, yaitu memfokuskan bayangan sehingga tepat pada film. 2. Diafragma, mengatur besar kecilnya lubang cahaya. Semakin kecil lubang, maka cahaya yang masuk ke kamera semakin sedikit. 3. Ada aperture, lubang tempat masuknya cahaya. Dan yang terakhir ada film, tempat terbentuknya bayangan. Kita lanjut ke alat optik ketiga, yaitu loupe atau kaca pembesar. Loupe merupakan alat optik buatan yang paling sederhana yang berguna untuk melihat benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas dan besar sehingga lebih mudah diamati. Nah, loupe ini tersusun atas satu lensa cembung. Beda pada loupe pada diletakkan antara titik pusat lensa dan titik fokus atau di ruang satu, agar bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar di ruang 4. Karena bayangan pada loupe bersifat maya, maka jarak bayangan atau S-aksen selalu negatif. Jadi, loupe berfungsi untuk memperbesar bayangan ya teman-teman. Alat optik selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda renik atau bakteri dan amoeba agar tampak lebih besar. Mikroskop sederhana terdiri atas dua buah lensa cekung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif merupakan lensa yang dekat dengan objek yang diamati, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Beginilah pembentukan bayangan yang terjadi pada mikroskop. Pada lensa objektif, posisi benda terhadap lensa objektif terletak di ruang 2 FOB kecil dari FOB kecil sama 2 FOB, sehingga bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar di ruang 3. Sedangkan di lensa okuler,
posisi benda terhadap lensa okuler berada di ruang satu sehingga bayangannya maya tegak diperbesar. Lensa okuler berfungsi sebagai loop. Nah teman-teman, kita masuk ke alat optik terakhir, yaitu teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda yang letaknya jauh agar terlihat lebih dekat dan jelas. Ada beberapa jenis-jenis teropong yang akan kita bahas, yaitu teropong bintang atau teleskop, teropong bumi atau medan, teropong panggung atau Galileo, dan yang terakhir teropong pantul. Semuanya akan kita bahas satu persatu. Pertama, teropong bintang atau teleskop. Selanjutnya ada pengertian dari teleskop. Teleskop merupakan instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari bentuk yang diamati. Dan teleskop merupakan instrumen paling penting dalam pengamatan astronomi. Teleskop memperbesar ukuran sudut benda dan juga kecerahannya. Nah, selanjutnya ada teropong bumi. Teropong bumi atau teropong medan adalah jenis teropong yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi yang jaraknya sangat jauh. Fungsi utamanya untuk mengatasi kelemahan mata manusia dalam melakukan penglihatan jarak jauh yang membuat benda terlihat samar-samar. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk ke benda yang ketiga, yaitu teropong panggung. Teropong panggung disebut juga teropong Galileo, digunakan untuk mengamati objek yang jauh terdiri atas dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Dua lensa pada teropong panggung terdiri dari lensa objektif atau lensa cembung bersifat positif dan lensa okuler, lensa cekung bersifat negatif. Dan finally kita masuk ke teropong pantul atau pembahasan terakhir. Teropong pantul memanfaatkan sistem pemantulan di satu atau kombinasi cermin cekung sebagai pengganti lensa yang merefleksi cahaya dan bayangan sebuah fokus. Dengan teropong pantul atau teropong refraktor ini, maka objek dengan intensitas cahaya kecil dapat terlihat lebih baik dibandingkan dengan menggunakan refraktor. Itulah teropong pantul atau pembahasan terakhir kita. Finally, pembahasan tentang optik atau materi tentang optik sudah habis. Jadi saya ingin bertanya nih pada teman-teman yang sedang menonton, apakah kalian sudah mengerti atau belum mengerti? Nah, jika kalian belum mengerti, coba kalian putar ulang videonya, dicermati lagi dengan baik. Atau jika kalian ingin lebih mendalami lagi, kalian bisa searching lagi ya teman-teman. Searching tentang alat optik yang kalian ingin sangat ketahui lagi. Nah, jika kalian sudah mengerti, semoga bermanfaat. Video yang saya sampaikan bermanfaat ya teman-teman. Yeay, kita masuk ke penutupan. Saya berterima kasih banyak kepada dosen pengampu, yaitu Pak Berkat, yang sudah memberikan tugas UAS dengan membuat video seperti ini. Saya belajar banyak tentang optik dan juga pengeditan video seperti ini. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa follow Instagram saya, sudah ada tertera di sana. Dan juga saya berterima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung saya. Jika ada kesalahan dalam pengeditan atau penyampaian, saya mohon maaf. Kalian bisa juga koreksi di kolom komentar terbuka ya teman-teman.
Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton dan memberi dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.